Jadi kalau lihat kandidat, wah ini Amplopnya berapa nih? Isi amplopnya. kesempatan nih, Iya benar. kesempatan untuk mari kita jujur. Apakah orang yang kita pilih sesuai dengan agama, terus kemudian sesuai dengan etnis, itu punya kinerja yang baik? Jadi esensi seorang pejabat publik itu bukan dirinya yang harus datang di situ, kebijakannya sampai apa enggak. Halo, jumpa lagi dengan saya Gral Taliao di siniar yang dipersembahkan oleh Kanal Gral. Jadi seperti biasa teman-teman, siniar yang Kanal Gral kelola itu berbentuknya agak sedikit berbeda daripada yang lain. Kalau pada umumnya siniar atau podcast di luar sana itu ada narasumber yang diundang, nah, tapi kalau di siniar Gral itu sedikit berbeda. Jadi pembawa pertanyaan yang kita undang. Nah kali ini ya selain topik yang berbeda, juga karena pembawa pertanyaannya juga berbeda. Ya, dia membawa pertanyaan untuk nanti kita berdiskusi bersama-sama dalam program kali ini. Nah, kali ini saya kedatangan teman namanya Syera Firawati. Ya, Syera berasal dari mana? Dari Cipanas. Aku Cipanas, di Jawa Barat. Iya, Oke. Puncak. Orang mungkin lebih kenal. Orang Puncak. Naik. Diterusin lagi. Naik ke puncak bukit. Baik Syera, apa yang kita akan diskusikan pada sore hari ini? Iya, jadi teman-teman, jika pada video sebelumnya kita membahas tentang kopra dan kemudian juga tentang rasisme yang siniar pertama atau siniar perdana kanal Gral. Nah kali ini kita akan membahas soal pilkada dan perilaku pemilih pada pilkada, serta bagaimana seharusnya sikap warga negara pasca pilkada. Oke, jadi sini ada 2 atau 3. Atau mungkin pemilu kali ya, biar agak lebih luas. Oh, lebih luas ya. sedikit. Jadi terkait dengan pemilu. Iya betul. Oke. Syera ada bawa berapa pertanyaan dari mewakili masyarakat mana nih? Ditanya sekarang. Oh iya, sebelumnya aku mau ini sih excited banget ketika diundang untuk ngasih pertanyaan. Karena siniarnya beda kan. Aku beberapa kali nonton yang sebelumnya juga formatnya beda nih sama yang lainnya. Jadi excited sih. Kayaknya itu juga jadi pertanyaan banyak orang ya. Kok Iya, bentuknya begini? Aku pun bertanya-tanya, kok gini sih? Kok beda ya? Gitu. Formatnya sedikit berbeda. Iya. Oke, silakan Syera. Oh iya, sebelumnya perwakilan ini kan yang video pertama ada perwakilannya tuh. Perwakilan dari anak kompleks. Oh iya, anak yang kompleks. rasisme ya. Oh iya. Nah, Yang kedua dari anak kampung sebelah. kampung sebelah. Aku juga nggak mau kalah. Syera dari anak kampung mana? Aku dari ini Perwakilan dari Ijo Lumut. Perwakilan Ijo Lumut. dari Ijo Lumut sebelumnya. Ikatan Jomblo. Jangan. Kak ditebak dong. Ikatan Jomblo Lucu dan imut. Iya. Itu dia, lucu dan imut. Oke. Jadi Syera Firawati ini, Syera juga kan alumni ilmu politik ya. Iya. Ya, artinya apa yang kita mau diskusikan adalah hal-hal yang familiar ya. Iya, berbau yang mata kuliah kita pembelajaran selama kuliah sehari-hari lah ya. Iya. Ini Oke, Syera. kita mulai nanya nih ya. Boleh nih, apa yang mau kita diskusikan ya? Ya. Aku bawa ini Oh, sih. sorry sebentar ya. Jadi Syera ini kita anggap sebagai perwakilan dari masyarakat. Jadi kalau masyarakat dalam menghadapi pemilu, pilkada, atau maupun politik yang lain tuh, apa yang sekiranya menjadi pertanyaan atau apa yang sekiranya yang menjadi pergumulan dari masyarakat, ya kan? Oke, silakan Syera. Ini dari pengalaman aku sendiri ya. Aku lihat kayak keresahan sih yang aku bawa, melihat cara masyarakat Indonesia berdemokrasi nih. Kita mungkin masih ingat yang polarisasi cebong kampret itu kan. Iya. Yang Pilpres 2019. Ya itu kan masih kayak polarisasinya cukup berasa banget gitu. Iya. Sengit lah ya pertarungannya ya. Meskipun itu sebenarnya bukan sesuatu yang terjadi tiba-tiba.
Iya, ya kan? betul. Ada momen-momen politik sebelumnya yang ikut Iya, eskalasi. eskalasinya ya, mulai dari Pilkada DKI Jakarta khususnya ya. Iya banget itu. Nah, iya itu. Kayak ngelihat masyarakat kita kok terpolarisasi banget ya gitu. Sedangkan Terbelah ya. iya terbelah banget gitu. Kayak kita tuh sesama pendukung tuh gontok-gontokan banget. Iya. Sedangkan aku kayak yang atas nih biasa aja nih sebenarnya gitu. Contohnya sekarang dong kayak Waktu Pilpres ya, itu kan pendukung Jokowi, pendukung Prabowo segitu pertarungannya, ya iya, kan? karena cuma 2 juga kan. Ujung daripada itu Nah, sama-sama di kabinet. iya, mana ada coba negara yang di satu kabinetnya capres sama cawapresnya yang kompetisi, kontestasi Iya. gitu. Seharusnya kalau yang kalah, idealnya dia sebagai oposisi Iya. yang mengawal dan mengawasi jalannya pemerintahan kan. Betul. Nah, cuma kita di Indonesia ini yang kalah pun bergabung menjadi bagian dari pemerintahan. Iya. Mungkin karena prinsip gotong royong. Iya, kabinet gotong royong Jokowi bilang. Iya, gotong royong. Gotong royong. Mengelola Bersatu negara ya, harus bersatu. dengan prinsip kekeluargaan. Jadi harus keluarga kan harus bersatu kan. Iya, betul. Oke. Ya, ini menarik sih, tapi sebelum ke situ aku mau tanya tentangnya. Kak Gel pernah pengalaman itu kan nyalon. Oh iya. Emang nyalon rambut. Nyalon. Kalau nyalon rambut belum pernah jarang. Tapi kalau mencalonkan diri ya nyalek. Iya, Nyalek lah ya. DPD RI Oh, iya. 2019. Oh, iya. DPD RI DPD RI dari Dapil Maluku Utara. Oh, iya. Nah itu aku mau tanya sih sebenarnya gambaran tentang karakteristik si warga negara si kandidat sebelum dan selama proses menuju pemilu gitu. Jadi perilaku mereka ya sebelum dan sesudah Iya, atau dalam proses pemilu lah ya. Kayak gambaran meskipun nggak bisa digeneralisasiin kan, tapi ada gambaran untuk pengetahuan itu gimana? Iya, kalau dari pengalaman saya ya sebagai calon waktu itu tahun 2019, setidaknya ada 3 yang dalam sejauh pengamatan ya, kemudian saya ini nih ciri dan perilaku daripada pemilih kita ya, yang saya temui. Nah, yang pertama itu adalah perilaku yang menempatkan relasi antara masyarakat atau konstituen dengan kandidat atau calon politisi atau calon pejabat publik itu bersifat personal. Itu pertama. Jadi relasinya itu sangat personal sekali, individual ya, atau ya pribadi, relasi pribadi ya gitu. Padahal pejabat publik dan warga negara kan itu entitas yang berbeda ya, ya kan. Nah, kedua itu adalah perilaku politik identitas atau politik primordial, mempolitisasi identitas suku atau isu-isu agama, sara gitu. Jadi memilih kandidat yang sesuai dengan kesamaan identitas tertentu. Terus kemudian ketiga, dan ini yang umum, itu perilaku politik uang. Iya. Baik dari kandidat maupun dari masyarakat terhadap kandidat. Jadi kasih uang baru saya pilih. Dan uang dalam berbagai bentuk. Ya, kalau kita mau bahas satu-satu ya. Yang pertama, kalau politik uang misalkan, itu dalam berbagai macam bentuk. Ada bermotif sumbangan ke tempat ibadah, ada bermotif sembako tuh biasanya. Gitu-gitu. Lalu kemudian ada bantuan, misalkan istilahnya uang susu, uang beras, bahkan uang SPP, ya kan? Nah, itu masyarakat kadang-kadang menggunakan itu sebagai alat tukar dengan kandidat. Kamu kasih kami alat untuk perlengkapan rumah ibadah, ya baru kami pilih. Atau ya kamu bantu saya punya anak punya SPP, baru saya pilih. Jadi orang mempertukarkan. Tolak ukurnya tuh seberapa besar dia ngasih atau seberapa. Nah, ini yang dalam tulisan saya yang pernah saya publikasikan, itu saya menyebut sebagai momen politik diubah sebagai momen ekonomi. Jadi masyarakat kemudian memanfaatkan kandidat sebagai ATM. Ya, ATM atau bank tanda petik. Jadi kalau lihat kandidat, wah ini amplopnya berapa nih? Isi amplopnya. Kesempatan nih. Iya, benar. Kesempatan untuk
bertransaksi. Dan ini perilaku yang tidak hanya ditemukan di Maluku Utara, kita juga bisa temukan di banyak tempat di Indonesia. Edward Aspinall, salah satu peneliti dari Australia, juga menulis itu kan dari dalam bukunya Democracy for Sale. Iya, Edward Aspinall. Jadi bagaimana perilaku politik uang itu begitu masif pada momen-momen politik. Itu terjadi di semua momen, baik di pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Ya, itu perilaku yang umum ya. Nah, orang menganggap ini hal yang biasa, tapi ini sebenarnya kita sebut sebagai patologi atau penyakit dalam proses momen politik atau pilkada atau pemilu yang seharusnya dihindari karena efeknya itu luar biasa. Benar ya. Efeknya ke depan itu yang luar biasa. Masyarakat kan kerap kali memprotes atau mencaci maki pejabat publik yang kedapatan korupsi, ya kan? Tapi dia lupa bahwa dalam proses politik, ketika politik transnasional dan politik uang itu dilakukan, itu kemudian kan berimbas pada jadi hulunya ya, jadi hulunya dan hilirnya salah satunya korupsi. Itu ujung daripada politik transaksional ketika proses pemilu atau proses pilkada kampanye dilakukan. Tapi orang tanpa sadar. Ya, orang kerap kali kan sadar kalau sesuatu sudah terjadi di depan mata nih. Itu baru orang mulai tergugah dan sadar. Nah, ini jalan yang kita sebut saja ya, akibat daripada politik uang berimplikasi terhadap korupsi ya. Jalan yang seharusnya 1 kilo ya kan, ya, benar. Jadi 500 meter. Kualitas aspal yang seharusnya bagus diturunin kualitasnya, jadi berapa bulan juga udah. Nah, itu orang lupa, orang kira itu tidak ada korelasinya dengan perilaku politik uang, padahal itu bagian dari serangkaian tuh ya. Karena kandidat harus mengembalikan uang yang dia sudah keluarkan, ya dia akhirnya harus korupsi kesejahteraan masyarakat. Nah, saya kerap kali menyebut bahwa perilaku korupsi ini, ya, politik yang koruptif akan melahirkan kepala daerah yang koruptif. Ya kan? Kepala daerah yang koruptif akan mengelola pemerintahnya pun dengan cara-cara yang koruptif. Dia akan tunjuk kepala dinas yang tidak memenuhi kualifikasi, tapi yang penting bisa diajak kerjasama untuk menjabat. Ya kan? Ujung daripada itu nanti setiap program kegiatan pembangunan akan dipakai untuk sarana untuk mencari uang. Ujung daripada itu adalah kesejahteraan masyarakat yang terkorupsi. Jalan yang 1 kilo jadinya 500 meter. Ini contoh saja ya. Itu akibat dari serangkaian panjang ini perilaku politik uang. Nah, cuma masyarakat kerap kali nggak mau sadar, nggak ngeh gitu. Nah, ini jadi satu sikap yang seharusnya dihindari dan kita harus sudahi. Jika kita berharap ada pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang menjalankan pemerintahan secara baik, ya maka proses politiknya pun harus baik dan jauh dari perilaku korup. Politik uang itu adalah bentuk dari perilaku korup yang harus dihindari. Nah, kedua itu adalah perilaku politik yang menggunakan identitas sebagai referensi di dalam memilih. Nah, ini juga terjadi. Ini di pilkada maupun di pileg, itu juga di pemilihan umum yang bentuknya lain juga itu terjadi. Orang memilih karena kesamaan identitas. Wah, ini kita punya orang nih. Kita punya orang itu bermakna karena ada kesamaan identitas suku atau agama. Dan itu di luar sana perilaku ini biasanya kita tuh mengecam di ruang publik. Dalam ruang yang terbuka kita bilang menolak politik sara, menolak politik uang. Tapi dalam ruang-ruang gelap kita dia menggunakan politik itu. Kita mempraktikkan itu. Nah, ini yang terjadi nih. Nah, apa bahayanya? Pada akhirnya kan kita tidak memilih kandidat berdasarkan pertimbangan yang rasional. Kesamaan identitas ini kan kita kategorikan sebagai referensi pada tataran emosional. Memilih berdasarkan pertimbangan ikatan-ikatan yang bersifat primordial. Basisnya adalah emosional. Kalau rasional, pertimbangannya adalah visi misi program kerja. Saya pilih orang itu karena dia punya program kerja yang baik atau punya visi misi yang jelas yang bersesuaian dengan kepentingan dan kebutuhan. Saya tidak memilih dia atau tidak memilih kandidat yang sana karena tidak sesuai antara program kerja, visi misi atau apa yang dia mau kerjakan tidak sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kepentingan saya. Itu orang memilih berdasarkan pertimbangan yang rasional. Ya kan? Nah, di Maluku Utara kan orang kerap kali atau di Indonesia secara umum itu juga kita temukan orang memilih kandidat berdasarkan kesamaan suku dan agama, ya kan?
mari kita jujur. Apakah orang yang kita pilih sesuai dengan agama, terus kemudian sesuai dengan etnis, itu punya kinerja yang baik? Kalau kita mau jujur, di beberapa tempat itu justru melahirkan kekecewaan. Ya karena kita berharap bahwa kalau orang yang satu suku dan satu agama kita yang naik, yang menjabat, terus dia nanti memperhatikan kita. Padahal belum tentu. Belum tentu ya. Pada faktanya bisa jadi dia tidak bisa melihat sukunya saja, karena memang tidak boleh sebagai seorang pejabat publik kau tidak boleh mengkhususkan satu kelompok agama atau suku tertentu. Dilarang keras. Karena kalau itu kan perilaku yang membedakan orang, ya kan? Sebagai seorang pejabat publik, dia harus melihat setiap orang berdasarkan identitas sebagai warga negara. Selesai. Satu identitas. Tidak boleh melihat orang suku per suku, oh ini suku ini, oh ini agama ini agama ini. Saya lebih memprioritaskan agama itu. Itu kan tidak boleh, dilarang oleh konstitusi kita. Nah, begitu juga orang memilih yang beda suku, beda agama, ya kan? Oh ini kita nggak mau yang satu suku, kita pilih yang beda suku. Mungkin orang yang beda suku akan lebih memperhatikan kita. Padahal tidak juga, ya kan? Tidak juga. Kita punya pengalaman juga di Maluku Utara. Misalkan di Kepulauan Sula. Periode sebelumnya, sebelum tahun 2000 Pilkada 2020 kemarin itu luar biasa. Sula dipimpin oleh seorang minoritas Kristen, ya karena Sula mayoritas orang Muslim. Terus kemudian etnis Tionghoa. Ya. Tapi karena dianggap tidak berhasil, ya kemudian Pilkada 2020 tidak dipilih lagi. Ya. Ini kan hanya mau menunjukkan bahwa referensi suku dan agama sebenarnya nggak relevan. Mau yang satu suku, mau yang beda suku pun nggak bisa jadi tolak ukur untuk tidak ada hubungannya. Jadi apa? Ya harus kualifikasi atau kualitas dari kandidat yang menjadi ukuran. Mau dia agama X atau agama B, mau suku X atau suku Y, sejauh dia punya kapasitas dalam pengertian kapasitas yang publik, saya istilahkan yang publik, kepemimpinan, pengelolaan, manajemennya oke, visi misi dan programnya masuk akal, ya kan, punya integritas, dalam arti dia punya jejak yang baik yang kita bisa jadikan sebagai ukuran bahwa orang ini layak kalau dikasih tanggung jawab untuk memimpin. Jadi referensi yang publik, kemampuan dia dalam memanajemen organisasi, ya kan, karena penting nih untuk mengelola birokrasi. Orang tidak punya kemampuan manajemen yang bagus juga sangat berbahaya, ya kan? Karena program dia akan dilaksanakan oleh birokrasi. Oleh sebab itu dia harus punya kemampuan manajemen. Nah, jadi syarat-syarat yang bersifat publik itulah yang seharusnya jadi referensi. Jadi bukan yang bersifat primordial. Gitu. Dan masa depan demokrasi kita itu akan arahnya ke sana. Jadi politik-politik lama semacam tadi itu harus mulai kita tinggalkan. Ke depan adalah pertarungan antara pikiran, antara gagasan. Setiap kandidat itu ditantang untuk menunjukkan kemampuannya di dalam merancang program kerja yang mampu menjawab kepentingan dan kebutuhan masyarakat di mana dia berada. Jadi nggak lagi pakai wah ini karena kesamaan agama, etnis. Itu sudah pola lama. Sudah usang. Yang seharusnya sudah kita hindari. Nah, terus yang ketiga. Itu melihat relasi yang sangat personal antara hubungan pribadi, gitu kan. Ya misalkan saya temukan juga banyak masyarakat yang berkata bahwa orang itu tidak pernah tidak pernah datang ke kampung kami, jadi ya kami nggak mau pilih dia karena dia tidak pernah lihat kami. Dia tidak pernah kasih sesuatu kepada kami. Gitu. Jadi pejabat publik itu dimaknai relasinya sangat personal, sangat pribadi. Nah, padahal pejabat publik itu kan bukan pribadinya yang utama, ya kan? Ketika seorang itu menjabat, maka yang utama adalah kebijakan publiknya. Nah, saya berapa kali berikan contoh misalkan begini. Jokowi yang tahun 2019 kemarin kita pilih dia. Apakah dia pernah ya kemudian dia menang lah ya kan? Pilih ya. Siapapun yang tidak memilih dia sudah terpilih, kemudian dia yang memimpin gitu. Nah, apakah dia sampai ke semua desa di Indonesia? Tidak. Saya sebut saja misalkan, apakah dia sampai ke Halmahera Selatan, ke kampung Wayaua misalkan? Kan tidak. Apakah dia sampai ke Halmahera Barat, ke Desa Buo di Loloda sana? Juga enggak. Apakah dia sampai ke Batang Dua di Kota Ternate, di Desa Mayau yang ada di Kecamatan Batang Dua? Juga tidak.
Tapi kenapa kita pilih dia? Karena dia punya program kerja yang sebelumnya dalam bentuk kartu Indonesia Pintar atau kartu Indonesia Sehat itu sampai ke kita, atau kebijakan anggaran dana desa itu sampai ke desa. Jadi esensi seorang pejabat publik itu bukan dirinya yang harus datang ke situ, kebijakannya sampai apa enggak, kebijakannya sampai di situ apa enggak. Nah itu gunanya kita bernegara. Kita bernegara itu kan sistem, bukan personal, bicara sistem. Jadi eksistensi daripada seorang pejabat publik itu kita uji dan kita lihat daripada sejauh mana kebijakan dia mampu menyentuh dan mencakup kepentingan daripada kita. Jadi nggak penting dia itu mau datang apa enggak. Nah saya berikan contoh juga. Nah saudara-saudara dan teman-teman juga bisa lihat, Jokowi itu kurang sering apa dia datang ke Papua. Mungkin dia presiden yang paling sering. Nah pertanyaannya, masalah Papua selesai? Kita tidak butuh kau datang. Dalam hubungan antara pejabat publik dan warga negara itu, keberadaanmu itu diuji daripada sejauh mana kebijakan yang kau bikin untuk menyelesaikan masalah. Ya bagus kalau kau datang dan masalah selesai. Ya kan? Sudah datang masalah nggak selesai. Tapi yang saya mau katakan bahwa pejabat publik itu diukur dari kebijakannya. Bukan seberapa penting dia sering turun ke tempat kita. Ya, dia sering turun tapi kebijakan nggak turun juga apa guna? Ya datang ke Papua terus masalah Papua tidak selesai juga apa guna? Gitu kan? Nggak datang masalah selesai itu justru yang dibutuhkan. Itu relasi antara negara dengan warga negara, pejabat publik dengan warga negara. Jadi bukan masalah kau datang tiap saat di kampung saya, bukan itu yang penting. Kebijakanmu sampai apa enggak? Malah itu kayak bisa konotasi yang muncul tuh justru kayak cuman pencitraan. Ya, jatuh-jatuhnya kan begitu. Tidak substansial. Yes. Ya. Datang tapi masalah nggak selesai. Kayak cuman prosedural udah datang nih. Ya, itu dia. Ya apa guna juga, ya kan? Nah, jadi begitu saya melihatnya perilaku masyarakat setidaknya ada 3 bentuk itu. Ya tentu di luar sana atau secara akademis orang bisa berbicara ada lagi pembagian yang lain. Tapi ini refleksi saya berdasarkan pengalaman ketika saya turun tahun 2019. Ya, itu perilaku yang saya temukan. Begitu Syara. Tapi nggak tahu, Syara mungkin ada hal yang mau diperdalam. Ini sih masalah tentang